Siap. Ya, Cerita apa, Bu? cerita imtihan. Impian. Langsung ya. Ya, Oke, 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih bersama kami berdua, ada Biru Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Sebelum kita menuju ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih terlebih dahulu untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Terima kasih banyak semuanya. Dan ya, langsung Bro Ayung, monggo. Sebentar tak mindah lampu. baik. Apa kabar hari ini Bro Ayung? Alhamdulillah baik sekali Mas Biru. Ada cerita apa hari ini? Ini ada cerita yang berhubungan sama, ini kan aku tinggalnya di desa, kami semua di desa ya, Bi. Kamu kota ya, Bi ya? Desa. Agak ke kota sedikit. Sama ada desanya, desa di Werna. Oh, desa Diurna. Banyak yang kemarin nanti, Bi. Nggak apa-apa ya. Oke. Kami tinggal di desa, terus banyak ya tadi ya. Kalau jam sekarang mau puasa kan banyak ini madrasah lagi rame-ramenya imtihan. Bahkan semalam aja di tempatku rame banget imtihan. Ya, orang dari bukan berbagai negara, berbagai ini ya. Dari satu desa itu pada kumpul, ada pengajiannya, ada penampilan seni, membaca Al-Quran dan lain-lain lah, seperti itu. Sorry, ini karnaval atau acara panggung kayak gitu? Acara panggung, tapi panggung. ada arak-arakannya kayak pesta obor begitu loh. Sambil sholawatan, macem-macem lah. Kalau siangnya ada odong-odong, ada penampilan marching band, Iya. macam-macam lah. Itu yang paling ramai ya tukang dagang, Bi. Kayak terhubung gitu loh, ngerti di mana itu tempat ramai, pasti orangnya itu juga sih. Nah ini jadi teringat satu cerita masa lalu pada saat aku madrasah dulu, Bi. Kalau madrasah kan di tempatku wajib, jadi sekolah formal tetap SD itu kalau sekiranya udah kelas 2 atau kelas 3 wajib masuk ini madrasah buat ngimbangin pendidikan agama kayak gitu tuh sampai kelas 4. Jadi sedianya nanti kalau kelas 6 lulusan itu dia juga lulus. Madrasah itu lulus bareng. Berarti madrasah itu sekitar 4 tahun ya? Benar, 4 tahun kalau yang pintar. Kalau yang nggak pintar ya lubar. Biasanya begitu. Jalan berhenti. Nanti naik lagi kalau misalnya ada madrasah malam itu namanya wusto, tapi aku nggak ikut. Udah pusing, Bi. Nah ini keinget masa kejadian dulu ketika, kalau sekarang kan di mana-mana banyak madrasah, bahkan satu kampung bisa ada 1 atau 2 madrasah. Kalau dulu di kampung saya itu di Tumaritis itu jadi kayak center, kayak pusat. Itu ada 1 madrasah, tapi ada madrasah wetan kali sama kulon kali. Tapi itu satu namanya ya madrasah. Cuma memang tempatnya dipisah karena memang nggak muat. Dan itu beberapa desa sekelilingnya kayak Butterfly, Gumalar, apa itu Cangakan, semua itu madrasah di situ. Jadi praktis muridnya itu sangat banyak, Bi. Sangat banyak. Dan untuk acara kayak imtihan itu ini ramenya karena udah maju ya zamannya, udah ada odong-odong, udah ada marching band dan segala macam. Tapi kalau dulu ramenya karena ramai orang banyak banget. Dan apalagi lagi listrik masih jarang-jarang, kita arak-arakan malamnya itu kan pakai obor. Ramai banget yang kayak gitu. Paling yang bikin deg-degan untuk kami itu maju hafalan yang paling rada sebel gitu loh. Maju hafalan. Kalau siang itu masih arak-arakan seneng. Jadi muter-muterin kampung, berapa kampung karena tadi pesertanya berapa desa ya. Nanti kalau udah titik temu terakhir, kita dapat nasi yang dibrengkos pakai daun. Dalamnya ada dagingnya sedikit banget segini, udah bahagia, enak gitu. Jarang-jarang makan enak sih ya. Tapi kalau malam udah gelap, banyak banget orang. Dan bahkan kalau sekarang itu yang madrasah bocahnya kecil-kecil, kalau dulu tuh gede-gede, udah perawan-perawan ya gitu, udah kelas 4, kelas 3-nya udah segitu. Itu paling pusing kalau misalnya mau maju hafalan. Dan ini pernah terjadi satu teman, tapi ya angkatan di atas kita ya, yang maju itu kan kelas 4 banyak kan. Yang memang dia wisudaan lah bahasanya. Teman kalau dulu itu kan tadi ya badannya gede-gede kayak sekarang, mereka ada anak Badung lah, bisa dibilang begitu karena kerjaannya ya bikin rusuh terus, bikin ruwet, malakin jajannya teman yang lain begitu, dan sering dihukum. Kalau ustadz dulu kan ya pakai penggaris, cuman baca pintar-pintar. Iya. Ini bikin rusuh, wayahnya harus dia maju ke panggung untuk natoman apalan kayak gitu. Kelintis, Bi. Kabur. Kelintis itu kabur. Iya, aku ceritanya kan dapat udah berapa tahun setelahnya udah pada gede semua. Pas ada imtihan lagi, mien para meno
Dulu itu parah banget saya. Yang cerita itu sebut saja namanya Kamsari, yang satunya namanya Robidin. Itu paling kocolannya lah dulu, paling kocolannya Papa Geng, apalagi berapa desa kan keren banget ya. Terus yang lainnya paling yang umbrusannya itu yang nggak penting-penting tapi ikut bareng. Nah mereka pada saat urutan mau maju ke atas panggung itu aku nggak apal, dan mereka itu emang nggak terlalu senang pelajaran gitu loh. Yang penting sekolah, udah senang sekolah. Iya. Mau buat kebukaan guru kayak mau diapain nggak apa-apa, udah gede. Kalau mau aja mereka berantem sama gurunya berani, emang gede-gede banget kan. Akhirnya pas mau jatahnya maju hafalan, Itu hafalannya di panggung gitu. di panggung, di panggung. Pokoknya videonya yang foto-foto yang jegrek kayak gitu dulu kan. Tapi orang kan rame banget, nanti ada acara tausiah kiai juga seperti itu ada. Akhirnya mereka itu nyelintis, yuk daripada nengken ya, daripada di sini nanti kita malu apalan, apalagi orang tua pada datang, dulun bayu dulun, ojo kayak wakam, jangan kayak gitu, nanti bakalan dimarahin sama guru. Alah, ngesok bayi suara sekolah, ngesok aja udah nggak sekolah, mendingan kita ini aja kabur. Mari dia kali bi. Jadi ada madrasah, kalau udah kelas 3 ke atas, kebanyakan pindah ngetan, madrasah wetan. Di situ kalau madrasah kulon, jenengan aja udah lihat itu di jembatan depannya masjid yang gede itu madrasah kulon. Dari dulu tempatnya di situ. Kalau madrasah wetan itu pol tumaritis, adanya bukan di pinggir jalan tapi masuk gang, benar-benar ketutup sama ada beberapa rumah. Sini tuh belantara lah bahasanya. Nyempil gitu ya di nyempil pojokan desa, pohon-pohon gede. Dulu kan masih banyak kelapa, kalau sekarang udah nggak ada. Dapur-dapuran bambu sama kali kecil, tapi kata konon orang-orang tua bilang mancing kali gede bae sisan. Kalau mancing kali gede itu juga banyak orang lewat, ada apa-apa juga orang lihat. Kalau kali itu kecil tapi sintro itu tabet ya, kali itu jangan main di situ lah. Nah ini mereka karena memang banyakan yang hadir kan ibu-ibu, bapak-bapak paling segelintir yang hadir. Mereka itu di rumah, dan tahun itu mungkin tahun 9 sekian gitu ya, atau 90-an, aktivitas daripada nonton TV, HP kan sekarang kan, bapak-bapak itu pada di luar semua di masing-masing rumah. Jadi kalau misalnya mereka mau bolos terus ke rumahnya siapa atau ke kampung mana ya, itu pasti ketahuan. Apalagi seragam itu yang buat tampil. Akhirnya mereka mau dia kader sendiri, buri ke belakang aja, belakang tadi madrasah. Posisinya sebenarnya sih ada depan begini, madrasahnya ada koridor di tengah, lapangan kecil. Akhirnya mereka ke belakang, dan di situ langsung berbatasan nantinya ke ini, ke Tumaritis, bukan Tumaritis apa ya, ke Butterfly, ke belakang sana ya. Cuman itu dapuran bambu, ada lapangan yang kalau siang-siang itu sebenarnya kebun tapi biasa buat main bola. Pada ngumpul di situ, Jadi bawa rujak yang dulu dibeli paling 50 perak gitu, pakainya daun, ada sambal kacang, sambal ini kan urap, pada bawa kayak gitu sama es lilin, es limun kayak gitu bawa ke sana. Kadang-kadang kayaknya ya daripada maju nggak bisa nanti malu. Lagian kalau dari sini langsung balik. Mereka itu di tengah-tengah, berarti dikiterin itu pohon-pohon kelapa itu banyak banget di kiri kanannya. Itu kan tanah-tanah kebun, kalau buat gelutan apa gitu kan nggak sakit jatuhnya di situ ya. Akhirnya pada kelemprak itu kan seragamnya hijau sama putih. Itu kalau misalnya di tempat terang mungkin ya waktu itu udah nggak ketahuan celana, kita udah glusar-glusur di situ loh. Ruangan bikin tabunan di situ. Lama-lama ya, wong siangnya udah capek muter-muter kan, lama-lama jadi hening capek masing-masing itu. Diem semua. Pada diem semua. Nah ini yang kecil-kecil, yang umbrus-umbrus, yang penakut-penakut udah mulai sesal-sesalan di tengah. Tapi kan di tengah ada bara. Apa sih? Mana sana itu masih lega. Aku wedi katanya. Aku takut. Ini kan kata orang tua di sini belisnya banyak. Pocongnya ya akeh, tapi kuntilanaknya ada. Itu lagi ada yang ngomong satu itu bisa langsung kayak gitu, langsung ada yang nyamber suara begitu, asli beli kam. Asli yang. Nah itu kita kan suaranya kan jauh kecil. Tapi aduh ya. Ya aduh, kalau jauh kata orang tua malah deket, katanya begitu. Dan di mana itu mereka pada muter-muter di situ ya, geser ngeliatin dari suara itu mana, itu nyamber lagi kayak gitu, tapi tambah kecil ya. Mereka mindsetnya tambah kecil berarti tambah dekat.
di mana, diliatin, saling lihat, siapa tahu di sela-sela antar bocah itu, Bi. Nang Ada dia. berapa orang waktu itu? Gak ada, mungkin 6 atau 7 orang, Bi. Tapi yang paling kocok kan 2. Akhirnya, yuk geser balik, yuk balik. Baliknya lewat mana? Kalau lewat depannya ketemu madrasah lagi pada rame-rame begitu. Kalau lewat belakang, treknya kejauhan, terlalu serem. Primen ya, wis di sini aja nungguin sampai di sana bubar. Akhirnya begitu, Bi. Ada sebenarnya setapak tembusan, tapi nanti ketemu kuburan gede. Mereka nggak berani. Akhirnya mereka di situ, suara itu yang tadinya kecil, tambah ada suara gerem-gerem, semacam-macaman. Tapi aku yang paling gede, selalu seakan-akan duduk kak, aku, itu aku. Karena gelap, Bi. Karena gelap loh. Itu aku kayak pada kayak hihihi. Kowen bangset kayak gitu loh. Aja medeni kayak sing jenis sing gede kayak ya itu ternyata si Kam itu ngomongnya padahal dirinya sendiri ketakutan, Bi. Terus kayak primen nggak bisa habis itu acaranya. Udah tungguin di sini, apinya digedein lagi. Itu pas lagi api itu kan tinggal bara doang dinyalain. Itu rada terang begitu ya. Kita itu disuguhin pemandangan yang bener-bener, aku bocah kecil yang cerita si Kam sendiri ya. Yang lain itu bisanya cuma nangis, dan aku paling gede kayak orang tua buat pegangan begitu loh. Pada kayak gitu semua. Gak ada yang bisa ngomong sama sekali. Aku juga gak bisa ngomong. Soalnya yang di depanku, katanya di belakang juga, itu kan pohon kelapa jarang-jarang. Di sampingnya pohon kelapa, itu di baliknya tapi gak semuanya, Bi. Itu bener-bener ada, ya kelihatan di gelap begitu itu ada kelihatan mungkin rambutnya panjang. Dan ada perempuan pakai gaun. Itu separuh kelihatan kalangan pohon miring begini sih. Tapi yang lain itu kayak padahal nggak ada angin, kayak ketiup-tiup angin. Aku cuma bisa Enggak, maksudnya lebih dari satu atau? Iya, di setiap pohon kelapa itu ada. Itunya. Itu ada. Yang paling dekat-dekat terutama ya dekat mereka itu ada. Tapi ya kalau misal dibilang banyak, nyatanya kalau saya ngelihat ke arah sana ya, terus ngelirik saking takutnya, saya buang pandangan ke sana gitu ya. Mungkin jaraknya ada 5 meteran. Posisinya persis kayak dia itu kayak leb gitu, pindah-pindah, tapi saking cepetnya mata saya nggak bisa ngikutin. Saya udah ketakutan, yang lain ada pada nangis geriang, mana balik emak Pak Ustadz tolongi. Ada yang saya bisanya bisanya di situ. Akhirnya itu apa ya, saya bisa ngomong itu kata-kata yang keluar itu apa ya, itu kalau saya lihat di TV-TV ya, dulu kan film-film layar lebar apa itu, bener terbang, memang terbangnya itu miring ces, pelan banget, gelap di antara kelapa sama kelapa, itu bener-bener kontras itu. Kalau perempuan bukan yang gendut, Mas, bukan yang gendut yang itu. Iya, kalau kayak gitu banyak kan seksi, wong di sininya kelebihan mungkin ya, kelihatannya tinggi, rambutnya bisa turun begitu, nggak kena angin, nggak apa, harus turun, tapi ininya klepet itu sambil kayak gitu, suaranya bocah-bocah tambah nangis. Aku ngelihat ke samping, ternyata mereka itu dakom semua, Bi. Jadi dakom posisinya begini, nunduk dan rayahan paling tengah gitu loh, tapi di sampingnya taburan api itu. Jadi yang benar-benar cuman lihat, ternyata aku dok yang benar-benar masih tak liatin begitu. Itu siapa, masih sempat padahal suaranya, bentuknya kata orang tua itu kunti. Kok bisanya kayak gitu ya, Mbak aja medeni, Mbak aja medeni, manggilnya Mbak. Yang keluar sendiri bocah segitu, umur pasar 12, 14 kayak itu, Bi. Mbak jangan medeni, jangan nakut-nakutin, awas ke uturna Ustadz kiai ini, nanti dibilangin sama Ustadz sama kiai. Dia itu ketawa, seakan-akan di batin saya itu, kamu aja bolos mau ngomongin ke Ustadz, seakan-akan dia ngomong begitu, ngarang. Saya perasaan dia ngomong begitu, tapi suaranya nggak jelas, apa di kuping saya apa di dalam diri saya, pokoknya ngomong kamu aja Badr di sini, mau bilangin gimana. Dia tambah ketawa, terus mendekat ke arah kita, makin deket, tapi nggak nyampe gimana ya ceritanya. Padahal nggak, pohon kelapanya aku tahu lingkungan itu paling, kalau misalnya kamu di tengah-tengah lapangan, jaraknya paling dari tempatmu itu 5 meter. Kenapa nggak nyampe? Iya, nggak nyampe kemarin, tapi 5 meter sini situ dong. Iya, deket banget, tapi nggak nyampe. Bener-bener kayak nggak nyampe. Maju ke depan tapi nggak nyampe kayak gitu loh. Tapi sekali maju begini, dia itu kayak apa, rambut yang tadinya turun itu jadi ngembang. Itu mukanya cuman saya kelihatan putih
lebih kayak ke tengkorak. Mungkin di bagian mata itu karena padu sama gelap gitu ya, kelihatannya cuma hitam daerah sini hitam kayak tonjolan pipi, sama ini aja yang benar-benar putih. Saya di situ udah nggak bisa ngapa-ngapain, tinggal cuman Allah kayak gitu. Tahu dia mendekat kayak nabrak kita, kayak benar-benar nabrak kita. Jadi aku ngerasanya cuman ada suara kayak gitu, terus ada satu bocah yang teriak kayak gitu, teman saya sendiri. Nah, itu kan pas lagi lewat begini aku takutan, bocah masih ndekem nangis semua. Tapi sempat-sempatnya kalau yang paling gede tak hitung bocah itu tinggal berapa gitu. Takut orang anak dulu kan pasti dipangan Tadi 6 orang ya? Iya 6 orang, 7 sama dia. Saya hitung itu tinggal satu nggak ada satu itu nggak ada. Tak hitung rutin di tangi itu masih nangis semua sampai saya tabokin. Dulu itu nabok itu biasa karena gelut itu lumrah lah. Akhirnya mereka bisa mipin mereka, wis nggak ada itu setannya udah nggak ada. Kamu lihat apa enggak? Aku dengar suara, ternyata mereka cuma dengar suaranya toh. Tapi dihitung-hitung bocahnya kurang satu. Dipangan, ini mesti dipangan. Pasti dimakan sama kunti. Kalau dulu bocah kecil ngertinya begitu ya. Mendingan laporan sama Pak Ustadz. Mereka niatnya mau ke sana lagi, mau laporan sama Pak Ustadz. Dewa kan lagi bolos, kita lagi bolos, gimana mau laporan? Akhirnya berani nggak berani mendekat ke arah madrasah. Maksudnya ngomong sama salah satu, kan kadang-kadang ada ibu-ibu yang nggak nontonnya pas di panggung gitu loh. Cerita lah di situ. Itu cari bantuan maksudnya. Iya, itu saya ketemu sama Biratini. Sampean paham mesti? Ya paham, orangnya udah tua banget sekarang. Yuk saya tarik jaritnya. Bocah lagi pada apa nang kene, diundang-undang oh, dipanggil-panggil namamu, dipanggil-panggil di sompok, di speaker itu enggak nongol-nongol, tahu lagi pada main bocah bedit terputune ini gitu kan ya. Dani pada nangis kenapa? Pucat-pucat banget katanya. Diwedeni apa? Diwedeni kuntilanak. Kayak apa kuntilanaknya? Kayak apa? Kamsing weruh. Berarti enggak ada yang lihat, cuman diomongin kalau bentuknya seperti ini, Rudi hilang dipangan kuntilanak. Maksudnya primen. Akhirnya, yo laporan USDT, laporan nggak mau. Akhirnya saya sendiri masih bocah kecil nangis di situ, di ujung gang lah bahasanya. Jadi si Bidat ini tuh laporan ke sana, nggak tahu lah. Yang jelas ada Ustadz satu sama bapak, mungkin panitia itu ke situ. Akhirnya dicecer, saya ngomong, Rudi dipangan kuntilanak, Rudi dimakan sama kuntilanak. Sejak kapan kuntilanak makanin bocah gede-gede kaplak-kaplak katanya begitu. Nah kamu berapa orang? Tadi yang dipanggil berapa dat yang kosong? Bocah pitu katanya, bocah 7. Tinggal 6 dat. Nangis lagi. Saya ikut-ikutan nangis juga. Padahal udah nggak pengen nangis, tapi biar rada mendingan hukumannya gitu lebih. Itu langsung beberapa tim lah yang pakai hijau, sama guru-guru ustaz-ustaz itu sweeping ke arah kebun. Orang katanya dimakan sama kuntilanak, rame acara kayak kepecah. Jadi kiai itu rapayu pada ribut. Iya pada ribut, ada orang di kiai kan biasanya puncak ya, acara puncak. Biasanya pun banyak anak-anak yang udah mulai pada nyelintis itu pulang sendiri. Kalau yang penting aku udah naik ke panggung, tugas sudah selesai pulang, udah capek kan, siangnya juga capek. Tapi mereka jadi ibu-ibunya kiai itu rada kosong sedikit lah, cuman yang nggak enak urusannya sana gitu ya. Tapi yang lain pada pusatnya ke kebun, jadi nyariin Rudi, pada teriak-teriak Rudi nang di Rudi, ya ini mah bukan kuntilanak, ini mah kalong wewe. Akhirnya ke situ arahnya, karena konon yang sering bawa-bawa kayak gitu kan kalong wewe atau yang ininya gede gitu kan ya. Akhirnya wis kayak ada yang ngusulin ambil panci, ambil apa gitu buat di sweeping nyariin, terus ada yang kaur pemerintah ya, orang desa ngomong jangan prasangka dulu, wong bocah kan ya, walaupun kelihatannya kecing atau penakut bisa jadi dia pulang, parani di rumahnya aja, tapi jangan semua, nanti orang tuanya keder mau ngapa, itu kan ada mbahnya udah tua banget, karena diparanin ke rumah, ada bocahnya di sana. Udah pulang. Bocahnya ada pulang di sana, itu bocah lagi kletak-kletik makan itu mie yang digoreng pakai pasir itu. Kan dulu itu kan disambelin enak. Oh itu enak, itu favorit ya. Gue sampai sekarang. Mie goreng pasir pakai sambelnya tuh rujak mie. Rujak mie bener, karena diremes begitu kan, pakainya daun. Itu lagi makan itu kletak itu. Bocah waras jiros kayak gitu dipangan. Waras banget kayak gini katanya dipangan. Mau dilanjutin banyak anak apa tuh nenek.
apa namanya lagi imtihane kaneng ora bocah itu nggak maju tadi, cuman dicariin katanya wong pulang sendiri. Kamu pulang sendiri? Ora katanya. Enggak. Daterna gimana? Kamu kan pulang sendiri, orang bertujuh kan kamu ya. Iya bocah itu. Terus diudini ditakut-takutin. Ada hantu di situ. Aku dengar suaranya hihihi, aku nangis. Terus lagi nangis tengkurap semua. Kamu yang enggak tengkurap, kamu lihatnya ke kebun. Kamu ngelihat itu hatanya apa enggak? Enggak, tapi aku ada ibu-ibu yang ngajakin pulang. Ibu-ibu yang ngajakin pulang, dikata dicolek-colek begini. Ya, mungkin itu yang pulang. Iya, mungkin itu yang Kunti yang memang nyamperin, tapi di dimensinya si Rudi itu kayak ibu-ibu biasa. Balik yuk, balik baik. Katanya seperti itu, balik aja. Sampean di siapa? Aku dulure manekawan, aku sedulurnya ibumu. Lewatnya mana? Wis gari melu bae. Itu katanya jalan tapi ini bersih apik. Wis di kayak ning kota, di aspal gitu loh. Tapi jalannya kecil, itu rapi banget. Saya di sana malah katanya mau digendong, saya nggak mau. Kamu jalan sama ibu-ibu itu? Iya, ibu-ibu. Udah tua belum? Orang tua-tua nemen katanya, nggak ada betul. Nggak terlalu tua tulisan. Nggak terlalu tua, ibu-ibu kayak mama saya, kayak mamanya dia kan di Jakarta, kayak mama saya. Wong saya sambil jalan atau sambil makan, ini kan tinggal sedikit. Dut, anak apa sih Dut? Saya emang nggak maju tadi, mau dimarahin ya. Saya cuma ikut-ikutan kayak gitu. Yang itu yang marahi Kam, yang ngajak-ngajakin Kam. Jadi, kok anak sing ngater? Lah nyai-nyai kan ditanyain. Nyi, kamu berarti mbahnya cuma ada mbahnya di rumah itu. Nyi, tadi ada yang nganterin putune, cucunya ada yang nganterin. Iya, sampai nemuni apa ora ya? Mbok, nemuni mbok, miki sing mbok nemuni. Akhirnya aku nemuni rasa pikun gitu loh aku nemuni apa enggak ya? Iya anak tamu. Ustadzah yang nganterin. Katanya ustadzah yang nganterin ada sing ngetok-ngetok tadi belum lama. Tapi ustadzah tadi rambutnya dawa ya. Rambutnya panjang. Iya pakaiannya sampean berarti ada ustadzah yang ikut ke situ juga. Cuman kan pakainya putih sama hijau bawahnya. Tapi yang kayak bawahnya itu enggak kayak gini roknya lempengan terus putih semua kayak gitu Wah wis jelas sudah berarti dianterin Kunti sendiri di rumahnya kok baik ya kayak gitu paling oh ya wis bah kalau kayak gitu nggak usah ini yang penting bocah udah selamat udah pulang kapan maning kari balik ngomong tong kalau pulang itu ngomong jangan sendirian itu ustadznya kasihan kayak gitu kan nah ini rombongan itu pulang balik lagi ke tadi ya ke acara imtihan ke madrasah cuman nggak tahu kenapa itu dekat-dekat lingkungan satu ada yang penasaran beberapa ustadz itu 2 laki-laki semua itu nyamperin ke tempat semula ke tempat yang pertama mereka itu kayak dilihatin sosok itulah ke kebun itu belum masuk area kebun yang kosong itu di tengah-tengah udah disambut tawa kayak gitu ngikik-ngikik banget tuh itu ngikik banget tapi mereka udah pada dewasa di ceritanya mereka nggak takut nggak tahu aslinya nggak tahu pokoknya yang jelas katanya dia itu emang ada di pohon kelapa tapi seleb pindah cuma satu kayak gitu cuma satu tapi ketawa terus kamu yang ngatur bocah nyong kamu yang ngatur murid saya katanya cuman ketawa terus jawabnya ketawa terus cuman akhirnya dia kayak pindah ke kebun yang lebih lebat cuman ke arah kuburan katanya seperti itu sih nggak panjang itu cerita seperti itu iya tuh ceritanya Kamsari sama Rudi tadi ya Rudi sama teman-teman yang lain oke sampai sekarang kayak masih kebunnya masih tapi kelapanya udah nggak ada kalau kebunnya masih berarti kuntilanaknya udah pindah ya kayaknya katanya masih eksis masih ada di katanya situ masih area bermainnya tadi kan iya paling di pohon-pohon itu kadang-kadang katanya masih pindah di bangunan lama madrasah kan nggak kepake ya rumah-rumah subuh kayak gitulah senangnya berarti kuntilanaknya sekarang udah tua banget bro iya tapi katanya kalau tua cuman ganti warna ganti baju doang dimensinya katanya dimensi nyata sama mereka kan panjangan benar kita 1 jam di sana itu bisa sehari misalkan kayak betul, gitu nah kita udah berpuluh-puluh tahun dong dari tahun 90-an sampai sekarang artinya kan lebih bete mereka iya kalau dunia mereka udah tua banget berarti. Iya apalagi cuman ngongko-ngongko di pohonan nyampe puluhan jam kan kayak apa rasanya nanti ada pengumuman innalillahi telah meninggal kuntilanak iya ini seperti itu kalau kita itu ada hiburan HP segala macam kalau mereka makanya sungguh miris ya kalau misalnya mereka gini
Ini pelebaran sedikit buat nambah-nambahin durasi. Kalau misalnya orang bikin rumah di tempat yang lega aja banyak, nyampe pinggir-pinggir kali dibikin rumah, ditebang-tebangin pohon. Mereka itu nelangsa. Aku udah ngalahi dari tempat ramai pindah ke pohon ini masih ditebang juga. Seperti itu. Makanya nanti balik lagi. Nempatin kamar kosong. Asli. Nempatin atap rumah kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Kita dibawa balik lagi ke tahun 90-an ya. Yang sekarang kegiatan itu alhamdulillah masih eksis. Imtihan gitu ya. Itu ibaratnya kayak sekolah sekolah agama gitu di akhir tahun. Betul. Acara selesai penutupannya sebelum Ramadan biasanya seperti itu. Mungkin di daerah kawan-kawan juga masih ada hal serupa. Baik, itu aja. Terima kasih Bro Ayung. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.